Wa ma lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Innama yatanawalu man ankara biqalbihi. Innama yatanawalu man ankara biqalbihi wa jahada bilisanihi. Amma man arafa biqalbihi kaunahu Allah wa aqarra bilisanihi kaunahu Allah ila annahu ata bima yudadu fa huwa hakimun bima anzalallahu. Ayat ini hanya diarahkan kepada orang yang hati ingkar pada hukum Allah dan melawan dengan lisannya. Akan tetapi bagi orang yang hati mengakui adanya hukum Allah, lisannya juga mengakui adanya hukum Allah, akan tetapi dia tidak menerapkan hukum Allah, maka dia tetap fahuwa hakimun bima anzalallahu, tetap dianggap sebagai menegakkan hukumnya Allah. Jadi Indonesia meskipun tidak berasaskan Islam tidak bisa dikatakan sebagai negara kafir. Siap? Paham? Kita ada untuk Indonesia. Kita ada Untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk peserta kita semuanya. Alhamdulillah bisa duduk bersama 4 pilar. Yang pertama Babin Kamtibmas, Babinsa, serta Kepala Desa dan penyuluh agama Islam. Semuanya bisa duduk bersama melaksanakan kegiatan workshop yang itu diinisiasi oleh Densus 88. Tepuk tangan untuk Densus 88. Sungguh sangat luar biasa. Kegiatan ini insya Allah menjadi ikhtiar bersama bukan hanya Densus, tetapi ikhtiar yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, termasuk sinergitas 4 pilar ini semuanya dalam kerangka kita bagian untuk mencintai tanah air kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Hadir di tengah-tengah kita beliau dari Densus 88 anti teror tentang strategi pencegahan radikalisme dan terorisme yang akan langsung nanti disampaikan oleh beliau sendiri oleh Kompol Agus Kisneni MSI. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini ganteng. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu juga kita sudah berkoordinasi berkumpul untuk Cilacap yang aman, damai, sejahtera dan semuanya dalam kerangka kebangsaan untuk hari ini dan bisa langsung ditindaklanjuti hari ini semuanya bisa kumpul bersama. Dilanjut nanti juga hadir narasumber yang sungguh luar biasa. Beliau masih muda, ganteng, nyentrik-nyentriknya ala santri, dan ini tentu ala santri Ahlussunnah wal Jamaah karena memang kajiannya adalah ahli kajian aswaja tentang konsep bernegara dalam pandangan agama. Beliau Gus Muhammad Ulil Albab Jalaluddin dari Wonosobo. Kami persilakan tepuk tangan untuk narasumber kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilatan li arfa'i darajat. Wassalatu wassalamu ala bahri syafa'ah sayyidil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumil hada ila yaumil ba'si wan nahdhah, amma ba'd. Yang kami muliakan PJ Bupati Kabupaten Cilacap, yang kami muliakan abang saya Bapak Kapolres Kombes Pangki, abang saya Bapak Dandim Bang Andi, yang saya muliakan seluruh peserta workshop kebangsaan, ada dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dari penyuluh agama dan dari perwakilan Kepala Desa Kabupaten Cilacap. Semoga dengan dalam berikhtiar untuk mewujudkan kesatuan Indonesia, persatuan Indonesia, untuk mewujudkan berikhtiar agar Indonesia aman dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami muliakan teman-teman saya yang dari Densus, yang dalam hal ini nanti menjadi narsum Kompol Agus. Beliau asli Simu Agus. Luar Jawa, Palembang, Tigo Duo itu.
Yang saya muliakan guru saya, ini calon kemenang. Kan kalau dulu ketua kemenang siapa? Pak Imam Todroni ya, sekarang di Kalungan. Sekarang siapa sekarang? Habis itu Iya Haji Baru Tolib. Amin. Aman yang penting gak promosi presiden aja aman. Tadi Pak Banu, Gus Banu sudah memaparkan. Gus Banu ini moderator tapi rasa nafsu. Beliau ini kan orator ulung ini. Oh, guru saya di NU. Kalau saya pengurus NU ranting, beliau ini instruktur PKPU nasional. Tadi beliau mengatakan bahwa di Densus itu ada 5 direktorat. Ada Dir Pencegahan, Dir Intel, Dir Densos, Dir Sidik, dan ada Dir Penindakan. Nah kalau yang sekarang ini yang mengatakan adalah Dir Pencegahan, izin ngomong aku sedikit. Tujuannya apa? Untuk mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Mungkin yang dari kepolisian, yang dari TNI, yang dari penyuluh dan kepala desa sudah sepakat semua kalau kita menerima yang namanya Pancasila, sepakat seperti yang disampaikan oleh Gus Banu. Tapi ini buat penyemangat lagi, buat ngecas lagi biar kita semakin semangat. Karena dengan yang bersentuhan dengan masyarakat. Saya teringat dengan dahulunya Mbah Nawawi, salah satu pendiri NU di Kabupaten Pasuruan, Pondok Sidogi. Beliau pernah dawuh, wala yamilu yumnatan wala yusratan. Kita ini tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Ini pesan beliau Mbah Nawawi Allah yarham. Wala yamilu yumnatan wala yusratan. Kita tidak boleh menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Oleh karena itu radikalisme, ekstremisme, intoleransi, terorisme harus kita cegah, harus kita lawan, tidak boleh terus menyebar. Karena ia adalah merupakan kejahatan kemanusiaan. Harus kita lawan. Lawannya dengan apa? Dengan cara belajar. Sebagaimana dahulunya para ulama, man aroda at-taqaddum fa'alihi bil kutubis salaf. Ketika kita ingin menjadi Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, yang tidak dikit-dikit takbir. Saya tuh kemarin ngaji dengan PP Zulfikar di Rio. Habis dari Polda Rio, saya ngaji kebangsaan yang mengadakan Densus. Jamaahnya tuh takbir terus. Saya jawab sami Allahumma. Karena kalau ciri khas Islam Nusantara itu nggak dikit-dikit takbir, sholawat. Kalau takbir itu sudah genting baru takbir. Karena nanti takbir itu kayak barang murahan gitu. Kalau dulu kan takbir pesawat bisa jatuh, bisa ngusir penjajah. Nah sekarang takbir hanya untuk kalimatnya benar, tapi urida bihal batil digunakan untuk makar kayak PI gitu kan. Gak usah dikit takbir lah, takbir cukup untuk iridan saja. Takbir cukup untuk apa? Cukup iridan, gak usah dikit-dikit takbir di jalan. Nanti kayak takbir itu kelihatan murah gitu. Sepakat? Kita kan Islam Nusantara, Islam sepakat gak? Yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesan beliau Mbah Nawawi, maaf, daunnya Ba'dul ulama man aroda at-taqaddum fa'alihi bil kutubis salaf. Ketika kita ingin moderat, maka kita harus selalu mengkaji yang namanya kutubut turos, mengkaji kitab kuning yang dari polisi, dari TNI. Kalau yang tidak ngaji karena tidak ada kesempatan untuk mondok, bisa belajar dengan penyuluh agama. Siap penyuluh agama? Siap. Saling sinergitas. Kepala desa juga sama. Mungkin yang dari Polres loh, ada basic umum, ada basic. Kalau yang ini 4 pilar ini saling melengkapi. Insya Allah Cilacap akan aman, Indonesia akan aman. Amin Allahumma. Amin. Penyebab terorisme itu kan apa ya? Awal mulanya itu kan intoleransi,
radikalisme itu penyebab daripada terorisme. Biasanya rata-rata 99,9% yang ditangkap oleh Kompol Agus, yang ditangkap oleh Densus itu rata-rata bermanhaj Salafi dan Wahabi. Rata-rata 99,9% itu bermanhaj berideologi ikut Salafi. Dan ini sudah ada warning dari ulama zaman dulu, ulama salafun sholih, yang kitabnya dikaji di seluruh pondok pesantren ala ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah. Beliau pernah dawuh, wa ma akan mukhalifan lima wadha fa babu naqlu kasuhtin walid. Ketika ada ideologi yang menyimpang, yang berbeda dengan kiai-kiai kita, yang berbeda dengan ulama salafun sholih, maka sikap kita harus menghindar. Sikap kita apa sama? Menghindar. Kalau nggak mampu, menghindar. Kalau yang mampu kita rangkul. Karena sesama anak dan sesama anak kita rangkul. Kalau kita nggak mampu, kita menghindar. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Kailani itu pernah dawuh ini. Ya, kita tidak menjadi radikal. Tafakoh. Kita ini harus selalu belajar dan belajar. Kita harus selalu belajar dan belajar. Terus kemudian beliau dawuh sumat tazil. Man abadallah bi khairi ilmin kana ma yusibuhu aksara mimma yuslihuhu. Kemudian kita harus menghindar dari sebuah komunitas yang mana komunitas ini membangun kedekatan dengan Tuhannya, tapi tanpa dilandasi dengan ilmu yang mumpuni. Karena ketika sebuah komunitas atau orang, individu membangun kedekatan dengan Tuhannya dengan tanpa dilandasi dengan ilmu yang mumpuni, maka dampak negatifnya pasti lebih banyak daripada dampak positifnya. Yang muncul itu negatifnya. Nah, teroris yang ngebom, yang bikin onar, yang menteror, itu karena kalau di Indonesia teroris itu sebenarnya tidak identik dengan agama loh ya. Teroris itu tidak harus beragama Islam. Di luar negeri ada Muslim, tapi karena di Indonesia mayoritas Muslim, ya terorisnya adalah Muslim. Wong di Indonesia mayoritas Muslim, copete ya Muslim. Oh jadi copet itu semua pasti Islam itu bukan loh ya. Di Amerika ya copete Yahudi, di Israel copete ini Cilacap gendong nih NU. Dia betul warga NU maksudnya lo. Paham kan? Karena selama ini ada yang nyerang ke Densus itu yang ditangkap kok Islam, terus kayak teroris itu identik dengan Islam. Mau Indonesia mayoritas Islam kok. Gendong nih, premane, copete, garongi, koruptor, kabeh yo Islam. Karena kita mayoritas Islam. Paham ya? Tafaqqah sumat tazil man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yusidu aksar mimma yuslihu. Man abadallah, orang yang man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yusidu aksar mimma yuslihu. Orang yang membangun kedekatan dengan Tuhannya tanpa dilandasi dengan ilmu, maka dampak negatifnya pasti lebih banyak daripada dampak positifnya. Ini karena apa? Gak dilandasi dengan ilmu. Contoh. Wong saya ini kan sering, gak hanya sering ya, 1 bulan sekali kan saya ngaji. Saya itu punya santri teroris ngaji ya. Ya santri kurang lebih 300 sekarang di Cikias sebelum dipindah ke NK. Mereka kan dikit-dikit narasinya pakai Quran. Qurannya sih benar, cuma pemahamannya yang perlu dibenarkan. Kadang pakai hadisnya ngeri banget, hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang perlu disohihkan. Contoh, ini contoh hadisnya yang untuk menteror-teror kita agar kita berbiat ke khalifah. Wa man mata wa laysa fi ulumihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati tapi belum pernah sempat beat pada khalifah, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadisnya benar sahih dan menyambahkan Nabi, tapi pemahamannya perlu disohihkan.
perlu diluruskan. Jadi beat itu tidak harus seperti beatnya zaman dulu, zaman sahabat yang membeat kepada khalifah, bukan. Sekarang kita milih presiden, milih caleg, itu sudah termasuk beat. Sebagaimana yang didahulukan oleh ulama al-Azhar, wantikhobul hakim biturukil al-mukarrarah fi hadzal asr qaimun maqamal baikah. Paham? Tidak usah diterjemahkan lah, jadi semua kan pintar bahasa Arab. Apalagi moderator kita, kiai kita. Terus mereka memakai ayat ini yang sering ngancam-ngancam, Indonesia itu negara kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Indonesia tidak berasaskan Islam, maka kafir, kata mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Nah, memahami Quran itu tidak boleh hanya secara tekstual. Kita nanti bisa menjadi kaum takfiri. Ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat ini yang dibuat senjata oleh mereka untuk mengatakan Indonesia adalah negara kafir. Ini karena salah pemahaman. Padahal ada warning dari Mbah Haji Nabi. Man fasal Quran biroki falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran menurut akal sendiri, maka sama saja dia pesan tiket untuk ngopi di neraka. Jadi kalau ada orang yang menafsir Al-Quran mengandalkan akalnya sendiri, itu sama saja pesan tiket ngopi nih. Ini akan ngopi di kafe, mau ngopi nih. Nah, ayat wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, itu perlu kita merujuk ke kutub tafsir. Contoh kalau kita merujuk ke kitab tafsir karya Imam Ar-Razi, di situ ada dawuh wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Innama yatanawalu man ankar biqalbihi wa jahada bilisanihi amma man arafa biqalbihi kaunahu Allah wa aqarra bilisanihi kaunahu Allah ila annahu ata bima yudatuhu fa huwa hakimun bima anzal. Paham Pak Polisi? Kurang manuk kalau paham. Saya kan basicnya saya ini basicnya Basul Masail Pak. Di NU sekarang ditarik menemani Densus itu udah 2 tahun. Jadi saya itu polisi yang sambungan. AKBK Pak. Kata Pak, saya polisi. Siap. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Innama yatanawalu man ankara biqalbihi. Innama yatanawalu man ankara biqalbihi wa jahada bilisanihi. Amma man arafa biqalbihi kaunahu Allah wa aqarra bilisanihi kaunahu Allah ila annahu ata bima yudatuhu fa huwa hakimun bima anzalallah. Ayat ini hanya diarahkan kepada orang yang hati ingkar pada hukum Allah dan melawan dengan lisannya. Akan tetapi bagi orang yang hati mengakui adanya hukum Allah, lisannya juga mengakui adanya hukum Allah, akan tetapi dia tidak menerapkan hukum Allah, maka dia tetap fahuwa hakimun bima anzalallah, tetap dianggap sebagai menegakkan hukumnya Allah. Jadi Indonesia meskipun tidak berasaskan Islam tidak bisa dikatakan sebagai negara kafir. Siap? Paham? Nah, ini yang bisa menjelaskan ini kan orang-orang pesantren yang ngajinya memang benar-benar punya mata rantai keilmuan yang nyambung sampai bahkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, di polda mana-mana, saya sering menyampaikan perbedaan Islam wasatiyah dan Islam radikal atau intoleransi itu hanya satu. Dan ini saya pernah mengatakan, pertama kali saya mengatakan di TV 9 ketika saya bedah kitab Pujaan Sunnah wal Jamaah karya Mbah Halim Masud rakyat. Bainana wa bainal qaum al-qawaim, yakni al-isnad, yang membedakan kita dengan tetangga kita, maaf tetangga yang masih intoleransi, yang masih radikal, itu hanya satu, yaitu masalah syarat keilmuan. Maka si Abdullah bin Mubarak dawuh al-isnad ila din walau al-isnad laqala man sya'a ma'asa. Syarat itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada syarat, maka orang itu harus ngomong sakarpe mudle.
saksikan bikin masjid sunnah. Ciri-ciri masjid sunnah itu, maaf, yang tidak ada zikir suara keras. Kalau ada zikiran la ilaha illallah, itu bukan masjid sunnah, berarti masjid bid'ah. Loh, padahal zikir keras setelah sholat itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Inna rafa sauti bidzikri hina yang sharifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tradisi zikir suara keras setelah habis sholat itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Ini hadisnya sahih. Mereka kan dulu harus minta hadis sahih. Kalau kita kan enggak ya. Yang penting ada daunnya ulama cukup. Saya lanjutkan lagi. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sanad. Sanad itu sangat urgen sekali. Karena kalau kita tidak punya sanad, pemahaman agama kita akan tersesat. Akan menjadi dhalun mudil, sesat menyesatkan. Maka mumpung kiai-kiai kita ini masih ada kayak bagi Banu Tholib, mari kita belajar ke kiai-kiai. Ada dawuh la yazalun nas bi khairin ma baqil awal hatta yatamal akhir fa idza halakal awal qabla an yatamal akhir halakan nas. Cilacap itu akan baik-baik saja. Islam Nusantara itu akan baik-baik saja. NU itu akan baik-baik saja. Muhammadiyah itu akan baik-baik saja. Indonesia itu akan baik-baik saja selama generasi milenial, generasi muda masih siap dengan Mbah Yai masih siap ngaji dengan Mbah Yai fa idza halakal awal qabla ayat al akhir halakan nas. Ketika Mbah Yai itu sudah wafat, sementara yang muda-muda ini belum siap ngaji, halakan mas. Cilacap selesai, Indonesia selesai, NU bubar, naudzubillah summa naudzubillahin. Maka saya sepakat sekali sekarang ada 4 pilar ini, ada penyuluh agama, Babin Kamtibnas, Babinsa, kepala desa. Semoga sinergitas ini bisa terus kita pertahankan video binahada ila yaumil qiyamah. Amin. Nyambung ke sana, ini masalah sana. Pendiri Muhammadiyah dengan pendiri NU itu satu berburu berdua. Kakak beradik itu, Dinda sama Kakanda. Yang Kakandanya yang Muhammadiyah izin ya. Sama-sama santrinya Mbah Soleh Darat. Pendiri Muhammadiyah siapa? Mungkin bisa ada yang dari Muhammadiyah. Mbah Madalan, ada yang dari NU? Ada. Yang penting jangan dari LDI. Mbah Hasyim As'ari, Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu kan santrinya Mbah Soleh Darat. Terus Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim As'ari sama-sama santrinya Syekh Mahfud Atarmasi. Beliau bertiga ini teman, tapi Mbah Syekh Mahfud menjadi gurunya. Syekh Mahfud Atarmasi pernah berguru dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani. Berguru lagi dengan Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan, Syekh Usman bin Hasan Al-Dimyati, Syekh Abdullah bin Hijaz Al-Sarqawi, Syekh Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Kifli, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Quraifi, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Bisbisi, Syekh Ali bin Ibrahim, Syekh Ali bin Yahya Az-Ziyadi, Imam Rawi Sohir, Al-Hafidh As-Sakhawi Muhammad bin Abdul Rahman, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibrahim bin Musa Al-Abbasi, Syekh Abdul Rahim bin Hasan Al-Asnawi, Syekh Ali bin Abdul Kafi As-Subki, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Ali bin Daqiq Al-Id, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Asakir, Syekh Mas'ud bin Muhammad An-Nasaburi, Syekh Umar bin Ali bin Sa'ad Al-Maghali, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Kofar Sohi, Syekh Abdul Zaid, Syekh Ishaq, Syekh Abdul Abbas, Rabi bin Sulaiman Al-Raji, nanti gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Nafi Maula bin Umar, Abdullah bin Umar, guru lagi Mbah Haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, kalau nggak mungkin kita menjadi pelaku teror. Nggak mungkin, karena di pesantren kita diajari. Bahkan Nabi pernah dawuh, la yahillu lil muslimin ayyurawi'a musliman. Dilarang bagi setiap muslim untuk melakukan teror. Jadi tindakan teror itu melanggar daunnya Mbah Kanjeng dan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, yang bikin makar, sing ngebom dan lain sebagainya, itu adalah melanggar ijma atau kesepakatan para ulama. Wa amal khuruju alaihi wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin. Kita memberontak kepada pemimpin yang sah itu hukumnya haram. Ini menurut konsensusnya ulama.
Menurut konsensusnya siapa? Jadi kita nggak boleh menteror, nggak boleh memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya berharap dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dari penyuluh agama, dari kepala desa untuk bersatu padu melawan intoleransi dan teroris. Karena tantangan utama saat ini adalah penyebaran radikalisme, intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme yang sudah banyak menyerang berbagai negara, termasuk di Indonesia. Maka Densus yang hari ini berikhtiar melakukan halakoh kebangsaan, wasok kebangsaan, ini berikhtiar agar kita wawasan kebangsaannya semakin mantap, semakin matang, agar kita menjadi benteng negara kesatuan Republik Indonesia. Karena jihad hari ini, jihad hari ini itu tidak dengan angkat senjata, bukan dengan bom bunuh diri, itu bukan dengan menteror, bukan dikit-dikit mengkafirkan, bukan dikit-dikit membid'ahkan. Definisi jihad hari ini, kalau kita merujuk kepada kitab salaf, yaitu kitab Raudhatul Talibin karya Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsaki. Di situ ada ibarah anal jihad laisa mukhtasan bil ajnad, walakin jihad fardu kifayah. Fa idza qarara asul qawlu ajnad makhsusin walakin ahbasu ma'lumah min baitil mal kama wal waqi tafarraqa baqi ra'iyah li masalihim wa masalihis sultan wal ajnad wa ghairihim min az-zira'ah wa sana'i wa ghairiha mimma yahtajun nas kulluhum ilaiha. Paham? Ya, lumayan yang kamu pernah dengar lah, itu namanya kitab Raudhatul Talibin. Jihad itu tidak khusus bagi TNI Polri. Ketika sebuah negara itu sudah punya TNI Polri, lantas bagaimana jihad kita sebagai warga sipil? Jihad kita sebagai warga sipil ya sesuai dengan profesi kita. Sesuai dengan apa? Kalau yang Mbah Yai Banu Tholib, jihadnya dengan nasrul ilmu, dengan menyebarkan ilmu. Mbah Yai Banu Tholib katakan sebagai petani, meningkatkan sektor pertanian. Ibu-ibu mungkin yang berdagang, meningkatkan dagangannya. Yang itu mau utang riba. Kan mesake utang-utang terus mesake gitu. Yang masih belajar, meningkatkan belajarnya. Yang masih menjadi santri selalu matla'ah kita. Yang jadi kepala desa melayani masyarakat. Penyuluh agama dengan nasrul ilmunya, dengan membimbing masyarakat. Pak polisi dan tentara melindungi rakyat, menjalankan tugas. Maka saya berharap tidak ada dari pihak kepolisian maupun TNI yang ikut jaulah atau urus. Karena ada dari kepolisian maupun TNI yang ikut apa? Urus artinya keluaran jaulah itu jamaah tabligh. Tidak perlu jihad ke Kalimantan bahwa tidak perlu. Jenengan melaksanakan tugas sebagai kepolisian dan sebagai TNI itu sudah sangat mulia. Untuk jihad, jenengan kok pas tugas meninggal itu mati dalam keadaan mati syahid akhirat. Jadi tak usah tergiur yang itu jaulah. Cukup dengan tugasnya di Polres Cilacap, cukup mengamankan wilayah Kabupaten Cilacap. Sepakat? Tapi saya itu aneh-aneh. Wong jadi polisi apalagi yang di lantas, wiridan habis sholat itu nggak usah panjang-panjang. Masa polisi lantas wiridan mau Waqiah 14 kali. Kecelakaan tok itu betul. Haram malah itu, malah dosa itu betul. Cukup wiridan biasa-biasa saja. Kecuali kalau kayak Banu Tholib ini, apa saya pengacara kan saya kan pengangguran banyak, nggak terikat dengan dinas. Kalau nggak wiridan dosa. Tapi kalau yang terikat dengan dinas, kedinasan, wiridan secukupnya. Yang penting dengan melayani masyarakat itu sudah termasuk jihad. Sepakat ya? Sepakat. Yang penting kita harus bersatu melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Kita harus menjadi penyebar yang namanya kedamaian. Ada sebuah
Daunnya bahkan Nabi, al-mu'min man aminatun nas ala dimagihim wa amwalihim. Mukmin sejati itu adalah mukmin yang selalu menyebarkan kedamaian. Wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah muslim yang tangan dan lisannya tidak pernah menyakiti kepada sesama. Yang penting kita berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan ditoto, hidupnya ditoto, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sering membantu, maaf ya, di Densus sudah membantu. Nah, kita itu diperlakukan dengan yang sangat baik sekali. Tidak punya kerjaan, dikasih kerjaan. Densus itu sangat memanusiakan manusia. Mari kita dukung program-program Densus, karena Densus adalah menjadi garda terdepan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dulu, nanti disambung lagi dengan Kompol Agus, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Sekian, matur suwun Pak Banu, Gus Banu, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.